Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita, tentunya Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Renungan kita tentang hati Yesus yang Maha Kudus kali ini diwarnai dengan gambaran Allah sebagai gembala yang baik. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bahwa Tuhan sendiri mengatakan Dia sendiri akan menggembalakan umat-Nya. Dan Dia menegaskan, Dia akan mencari kalau ada dombanya yang hilang. Dia akan membawa pulang kalau ada di antara domba itu yang tersesat. Dia akan membalut kalau ada di antara domba itu yang terluka. Dan apabila ada di antara domba yang sakit, Dia akan menguatkan domba yang sakit itu. Begitulah Tuhan memberikan gambaran tentang dirinya sebagai gembala yang baik, yang memperhatikan domba-dombanya, membawa domba-dombanya ke padang rumput yang baik, supaya para domba itu dapat makan dan minum, serta merasa sejahtera di bawah penggembalaan gembala yang baik itu. Di dalam Injil juga Yesus memberikan perumpamaan yang menggambarkan bagaimana seorang yang mencari kalau ada satu dari antara 100 dombanya yang hilang. Dan apabila sudah menemukan domba yang hilang itu, sang gembala itu akan mengangkat domba itu di atas bahunya, membawanya pulang dengan bersuka cita. Bahkan dia akan mengundang sahabat-sahabatnya untuk bersama-sama merayakan kegembiraan karena dombanya yang hilang sudah ditemukan. Begitulah gambaran kebaikan hati dari Tuhan, Sang Gembala kita, yang kita rayakan pada hari ini sebagai Yesus yang mempunyai hati yang Maha Kudus. Saudara-saudari terkasih, kita manusia juga mempunyai hati. Hati kita punyai baik sebagai unsur paling penting dalam tubuh kita secara biologis, maupun hati yang kita miliki yang menggambarkan seluruh kepribadian kita. Hal itu jelas dalam ungkapan-ungkapan yang kita pakai. Kalau kita mengatakan dia seorang yang baik hati, itu menggambarkan bahwa orang itu secara keseluruhan mempunyai pribadi yang baik hati. Kalau kita katakan dia seorang yang rendah hati, itulah gambaran keseluruhan dari dia, bahwa orang itu adalah orang yang rendah hati. Maka dalam perayaan hati Yesus yang Maha Kudus ini, tujuan kita yang terutama adalah ingin menyatukan hati kita dengan hati Yesus. Ingin agar hati kita menyerupai hati Yesus yang Maha Kudus. Hati Yesus itu adalah hati yang penuh kasih. Hati Yesus itu adalah hati yang penuh pengorbanan, yang rela mati untuk domba-dombanya. Hati Yesus itu adalah hati yang selalu ingin menghidupkan, ingin menyelamatkan. Dan hati Yesus itu adalah hati yang bersukacita apabila orang yang berdosa bertobat, apabila menemukan kembali domba yang hilang atau yang tersesat. Begitulah hendaknya hati setiap dari kita. Dan dalam
bacaan kedua ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa kasih yang mendasari hati yang baik dari Tuhan itu telah dicurahkan di dalam hati kita. Maka hati kita punya potensi untuk menjadi hati yang baik, seperti hati dari Tuhan kita. Ini yang perlu kita olah, ini yang perlu kita benahi. Dan ini menjadi doa kita. Tuhan, semoga hatiku semakin mirip dengan hati-Mu yang Maha Kudus. Semoga hati kita suci, benar, tulus, seperti hati Tuhan kita yang Maha Kudus. Semoga hati kita menjadi hati yang baik, hati yang penuh kasih, seperti hati Yesus yang Maha Kudus. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.